Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau pendahuluan aja teman-teman ya tentang kimia instrumen. Jadi kimia instrumen itu adalah mata kuliah atau pelajaran yang mempelajari tentang instrumentasi kimia teman-teman. Seperti itu. Nanti baik aplikasinya untuk mengukur sediaan kimia maupun sediaan farmasi ataupun sediaan biologi seperti itu teman-teman. Nah umumnya kita mulai dulu dari kimia analisis ya. Kimia analisis itu ada dua teman-teman. Ada kimia analisis kualitatif, yaitu untuk melihat jenis ya, jenis dari suatu bahan atau untuk identifikasi suatu bahan atau analit dalam suatu sampel teman-teman. Contohnya kita mau tahu misalnya apakah dalam air sungai gitu atau dalam air limbah itu mengandung merkuri ataupun besi. Nah, itu ada atau tidaknya itu menggunakan kimia analisis kualitatif. Nah, ini bisa dua cara teman-teman ya. Metodenya bisa cara klasik atau disebutnya itu cara konvensional ya. Konvensional ataupun menggunakan instrumen yaitu dengan menggunakan instrumentasi kimia gitu. Yaitu kalau di instrumentasi itu nanti dari gejala-gejala yang sudah dilihat pada sampel, baik gejala secara fisika maupun kimia, nanti gejala-gejala tersebut atau fenomena tersebut itu diubah menjadi sinyal-sinyal listrik teman-teman. Jadi bisa dibaca secara jelas gitu di alat, biasanya nanti di komputer outputnya seperti itu. Terus ada juga kimia analis kuantitatif. Kuantitatif itu kalau tadi jenis atau identifikasi aja ya, secara kualitas ya, kita mau lihat ada atau tidaknya. Kalau kuantitatif itu adalah jumlah dari suatu analit atau zat pada suatu sampel gitu. Contohnya kita mau tahu jumlah kadar flavonoid dalam ekstrak daun, misalnya daun manggis atau daun sirsak seperti itu. Itu kita menggunakan analisis kimia yang kuantitatif ya. Sama ada dua cara, bisa cara klasik atau konvensional ataupun dengan metode instrumental teman-teman seperti itu. Nanti contoh-contohnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh dari analisis kualitatif maupun kuantitatif dengan metode klasik atau disebutnya konvensional ataupun dengan metode instrumental ya. Untuk yang kualitatif itu contohnya kalau yang klasik itu menggunakan uji nyala teman-teman. Contohnya dengan menggunakan manik-manik boraks ataupun langsung dibakar gitu misalnya uji kation ataupun anion. Nanti kita bisa lihat warnanya karena masing-masing kation maupun anion itu memiliki warna yang spesifik ya. Spesifik gitu. Nah, terus untuk yang kualitatif itu secara instrumental itu dengan menggunakan IR, spektrofotometer inframerah. Terus ada juga MS ya, spektrometer massa, ada SRD, X-ray diffraction, ada NMR, nuclear magnetic resonance. Nah, terus yang kuantitatif itu biasanya yang klasik itu dengan menggunakan gravimetri atau bisa disebutnya dengan analisis kimia dengan berdasarkan beratnya ya. Nanti misalnya contohnya itu kita bakar, terus kita abukan gitu. Nah, abunya itu kita bandingkan dengan si sampelnya gitu, berapa beratnya gitu. Nanti kita bisa tahu kadar ataupun analit yang ada dalam sampel tersebut gitu. Dengan biasanya ada faktor ini ya, faktor koreksinya gitu, ada faktor pengalinya gitu. Terus ada juga yang klasik itu contohnya adalah volumetri atau disebutnya titrimetri teman-teman ya. Titrimetri yaitu pengukuran analisis kuantitatif berdasarkan jumlah volume, biasanya dibandingkan dengan standarnya gitu nanti volumenya. Nah, terus yang instrumental itu yang kuantitatif ada UV-Vis ya, spektrofotometer UV-Vis, ada AS. Kalau ini buat molekul ya biasanya ya, buat molekul. Nah, kalau misal AS itu untuk yang atom, biasanya untuk atom-atom logam ya. Terus ada HPLC, itu untuk sampel yang non volatil atau yang tidak mudah menguap. Bisa karbohidrat seperti itu, ada protein juga gitu kan. Terus yang GC itu untuk sampel-sampel yang volatil atau yang mudah menguap, biasanya itu minyak atsiri atau minyak bumi seperti itu teman-teman.
Nah, ini gambaran kalau nanti kita bahas secara lebih lanjut ya tentang spektrofotometri vivis. Ini gambarannya. Jadi alatnya seperti ini ya teman-teman ya. Alatnya seperti ini. Nanti dia itu berdasarkan intensitas cahaya yang diserap oleh sampel teman-teman, metodenya atau yang diukur gitu. Jadi semakin besar konsentrasi sampel, otomatis semakin besar nilai absorbansinya gitu. Nah, nanti outputnya seperti ini teman-teman nih, outputnya. Di sumbu Y-nya itu adalah absorbansi ya. Semakin besar konsentrasinya, Y itu semakin tinggi gitu. Dan sumbu X-nya itu adalah panjang gelombang atau wavelength gitu. Nanti tiap molekul atau analit itu akan memberikan wavelength yang spesifik, di mana kita bacanya itu pada panjang gelombang atau wavelength yang maksimum. Artinya dia menunjukkan absorbansi yang paling tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh spektrum visible ya, spektrum visible berarti pada panjang gelombang antara 400 sampai 800 nih. Di sini sekitar berarti 550 atau di sini 540 nih di sini berarti panjang gelombang maksimumnya. Panjang gelombang maksimum dari ini pewarna azo dengan reaksi grease nih teman-teman nih. Untuk penetapan kadar nitrit teman-teman. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya pewarna azo itu dia mempunyai panjang gelombang maksimum di daerah 540 dengan kira-kira absorbansinya adalah sekitar 0,55 ya berarti ya. Ini ya absorbansinya. Gitu. Nah, lanjut lagi dengan spektrometer IR. Ini biasanya untuk analisis yang kualitatif. Jadi di sini itu berdasarkan vibrasi ikatan masing-masing gugus fungsi. Biasanya itu dari momen dipolnya teman-teman. Momen dipol. Nah, vibrasi masing-masing gugus fungsi ini memiliki nilai yang spesifik gitu. Nah, alatnya seperti ini. Ini contohnya outputnya ya. Di sini contohnya dari spektra masing-masing zeolit setelah dia menyerap kation dari logam berat teman-teman nih. Ada Na, Ag, kation tapi ada logam beratnya juga nih. Ada Na, Ag, Ni, bla 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 seperti itu. Nah, di situ kelihatan ketika si zeolit itu menyerap masing-masing logam berat, dia memiliki spektra yang berbeda, teman-teman. Kalau misalnya Na itu seperti ini, warna hitam ya kan. Kalau misalnya Cr itu seperti ini nih, di akhir seperti itu. Terus ada lagi spektrometer massa. Nah, ini prinsipnya itu berdasarkan massa yang terionisasi kemudian terfragmentasi ya. Dan difragmentasi. Fragmentasi itu artinya dipecah-pecah teman-teman. Fragmentasi. Nah, terus tiap komponen atau molekul itu memiliki pola fragmentasi atau spektrum yang khas teman-teman. Alatnya seperti ini. Nah, biasanya ini dia itu ditandem dengan HPLC ataupun GC ya biasanya ya. Nah, di sini contohnya adalah mass spektrum dari pentafluoropropionil dan juga arbeto dihexafluorobutil yang A nih. Oh, ini pentafluoropropionil ada 2 ya. Apa ada 3 nih. Dan turunan dari D-metamfetamin yang B-nya seperti itu. Ini B-nya. Jadi kalau misalnya antara karbetoksihexafluorobutil dan turunan dari D-metamfetamin itu memiliki polanya beda-beda teman-teman, tergantung dari nanti masing-masing molekulnya gitu. Jadi nanti kita tinggal bandingkan dengan standar atau pustaka yang sudah ada biasanya di MS-nya, dan nanti bisa ketahuan dia itu kira-kira lebih dekat ke bentuk molekul yang mana gitu, kayak gitu untuk yang MS ini seperti itu. Terus selanjutnya ada juga X-ray diffraction, dia itu XRD biasanya ya, XRD yaitu berdasarkan difraksi sampel atau pola difraksinya. Nah, masing-masing sampel atau analit itu memiliki pola difraksi yang khas. Nah, biasanya ini untuk yang bentuknya kristal teman-teman ya, kristal ya. Kadang kristal itu adalah suatu susunan atom atau unsur ya pada suatu sampel yang berulang ya. Susunan atomnya itu berulang teman-teman atau unsurnya gitu. Nah, ketika dia itu memiliki kristal, otomatis nanti dia mempunyai difraksi atau bisa mendifraksikan
sumber radiasi dari si XRD ini gitu. Nah, masing-masing pola difraksinya itu memiliki pola yang khas, yaitu sumbu Y-nya itu adalah intensitas ya teman-teman ya. Intensity atau intensitas. Sumbu X-nya itu adalah disebutnya 2 theta atau derajat yang difraksikan oleh si sampelnya gitu. Derajat radiasinya berapa gitu. Lanjut lagi ada NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Dia itu berdasarkan pergeseran kimia. Nah, pergeseran kimia ini biasanya untuk senyawa organik teman-teman ya, ini ya. Senyawa organik. Ada 2 teman-teman untuk yang NMR ini, ada HNMR, ada juga CNMR gitu. Kalau HNMR berarti dilihatnya dari H-nya teman-teman ya. Kalau CNMR ya berarti dilihatnya dari atom unsur karbonnya seperti itu. Nah, masing-masing ini nih NMR itu masing-masing analit ataupun sampel ataupun zat ya dalam satu sampel itu memiliki pola atau pergeseran kimia yang khas. Di sini biasanya dibandingkan dengan tetrimetilsilan teman-teman sebagai standarnya atau titik nolnya gitu. Nah, di sini contohnya adalah spektrum NMR dari asetaldehid. Nah, dia itu mempunyai spektrum atau sinyal intensitas di pergeseran kimia 2,2 dan juga di daerah 9,8, di mana kalau misalnya 2,2 itu adalah pergeseran kimia dari CH3 ya, kita lihat ya. Terus yang 9,8 dari gugus fungsi aldehidnya atau CHO-nya seperti itu. Nah, lanjut lagi di HPLC ya. HPLC itu adalah suatu bentuk instrumen kromatografi. Kromatografi itu berarti pemisahan berdasarkan interaksi antara sampel dengan fase diam dan juga fase geraknya seperti itu. Nah, ini bentuk prinsipnya itu adalah berdasarkan interaksi antara fase diam dengan masing-masing komponen dalam sampel cair, yaitu sifatnya yang non volatil ya teman-teman ya, sampelnya non volatil atau tidak mudah menguap. Nah, terus interaksi setiap komponen dengan fase diam itu berbeda-beda gitu kan. Alatnya seperti ini. Nah, bentuk outputnya atau luarannya seperti ini teman-teman. Di sini adalah kromatogram dari plasma darah nih, plasma darah yang sudah ditambahkan dengan karbenisilin, di mana penambahannya itu adalah 20 mikroliter ya. Nah, nanti di sini kelihatan plasma darah yang sudah ditambahkan itu memiliki puncak-puncak atau pik-pik di waktu retensi sekitar 18 ya menit sama sekitar 23 menit ya. Jadi untuk sampel-sampel atau analit ataupun zat yang memiliki interaksi lebih kuat, otomatis dia akan keluar lebih lama dari fase diamnya gitu. Jadi nanti waktu retensinya itu dia lebih lama. Untuk sampel-sampel atau analit ataupun zat yang memiliki interaksi kurang kuat atau lemah, dia itu akan lebih cepat atau lebih dulu keluar dari kolomnya atau dari alatnya gitu teman-teman. Jadi dia memiliki waktu retensi yang lebih cepat ya, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir adalah kromatografi gas atau GC teman-teman. Jadi beda dengan HPLC tadi, kalau misalnya HPLC itu dia untuk sampel-sampel yang non volatil, nah GC ini untuk sampel-sampel yang volatil atau mudah menguap ya. Contohnya itu bisa minyak atsiri ataupun minyak bumi seperti itu. Nah, di sini adalah contoh kromatogram dari kromatogram dari ini kayaknya dari alkohol teman-teman nih, dari alkohol ataupun minuman keras ya. Ternyata minuman keras itu memiliki banyak isi tuh gitu. Bisa ada asam dodekanoat, ada etil linolenat gitu. Ada juga yang anon yang belum diketahui, berarti dia di MS-nya, setelah alat ini dihubungkan dengan MS ya, dia itu belum ada struktur yang cocok dengan si pustakanya seperti itu. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk pendahuluan tentang kimia instrumen. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih.